Halo sobat, sedulur semuanya. Selamat datang di channel YouTube favorit Anda, channel Terkini News. Kali ini kami akan menyampaikan berita terbaru, berita politik, berita olahraga, maupun berita selebriti. Semoga berita yang kami sampaikan bermanfaat. Jangan lupa ya guys, like, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Terima kasih. Salam NKRI, salam sejahtera. Gara-gara pengakuan tambang ilegal yang menyeret Kabareskrim, Ismail Bolong akan diperiksa Bareskrim. Tribunnews.com, Jakarta, Bareskrim Polri bakal memanggil Ismail Bolong buntut pengakuan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pengakuan itu menjadi sorotan karena menyeret nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Adapun pemanggilan pemeriksaan itu dibenarkan oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Menurutnya, Ismail Bolong telah dilakukan upaya pemanggilan. Kita melakukan pemanggilan dulu ya, kata Pipit kepada wartawan, Jumat 25 November 2022. Namun begitu, Pipit masih enggan merinci perihal rencana pemeriksaan terhadap Ismail Bolong. Termasuk soal keberadaan Ismail Bolong sekarang ini. Diberitakan sebelumnya, Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto akhirnya angkat bicara soal pengakuan Ismail Bolong yang menyeret namanya dalam dugaan menerima setoran dari hasil tambang ilegal di Kalimantan Timur. Selain itu, Agus juga menjelaskan soal beredarnya laporan hasil penyelidikan, LHP, Divisi Propam Polri. Komjen Agus pun memberikan pembelaan melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com. Saya ini penegak hukum, ada istilah bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup, maklumlah kasus almarhum Brigadir Yosua aja mereka tutup-tutupi, kata Komjen Agus dalam keterangannya, Jumat, 25 November 2022. Agus menuturkan bahwa tindakan yang telah dilakukan Bareskrim telah sesuai fakta dan rekomendasi Komnas HAM, Tim Sus hingga tuntutan masyarakat. Tindakannya pun telah sesuai dengan atensi Presiden Jokowi kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Saya mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, arahan Bapak Presiden kepada Kapolri dan tuntutan masyarakat yang sedemikian cerdas, jelasnya. Lebih lanjut, Agus mengatakan bahwa berita acara pemeriksaan, BAP, juga bisa direkayasa dan dibuat dengan penuh tekanan. Dia pun menyinggung penyidikan kasus Brigadir J hingga Irjen Teddy Minahasa. Lihat saja BAP awal seluruh tersangka pembunuhan almarhum Brigadir Yosua, dan teranyar kasus yang menjerat IJPTM yang belakangan mencabut BAP juga, jelas Agus. Lebih lanjut, Agus juga menyampaikan pihaknya juga menyinggung kondisi pandemi yang nyaris melumpuhkan perekonomian dan mengakibatkan berbagai permasalahan. Saat pandemi kebijakan penegakan hukum adalah ultimum remedium, tahun 2020 itu pertumbuhan 0,5%. Tahun 2021 tumbuh 3,5%, jelas Agus. Lebih lanjut, Agus menuturkan bahwa pihaknya juga fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Termasuk soal tambang yang disebut kerap menyeret namanya. Tambang rakyat dengan istilah koridor diberi kesempatan sesuai dengan arahan pimpinan agar masyarakat masih bisa memperoleh pendapatan, di samping mengawal program pemulihan ekonomi nasional dan investasi. Yang tidak boleh adalah di dalam areal hutan lindung dan di areal UP orang lain, ujar Komjen Agus. Di sisi lain, Agus juga menyampaikan nasihat dari gurunya YG selalu diingat sampai saat sekarang ini. Dia bilang orang yang kerap menyerangnya belakangan ini diberikan kesadaran. Orang baik itu orang yang belum dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala aibnya, doakan yang baik-baik saja mereka yang saat ini sedang mempertanggungjawabkan perbuatan mereka sendiri secara sadar, tukas Agus. Sebelumnya, beredar surat laporan hasil penyelidikan, LHP, yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdi Sambo, nomor R1253 UAS 24-2022, 4 Div Propam, tanggal 7 April 2022, bersifat rahasia. Dalam dokumen poin H, tertulis Aibtu Ismail Bolong memberikan uang koordinasi ke Bareskrim Polri diserahkan kepada Kombes BH selaku Kasubdit Vedit Tipiter sebanyak 3 kali, yaitu bulan Oktober, November dan Desember 2021 sebesar 3 miliar rupiah setiap bulan untuk dibagikan di Ditipiter Bareskrim.
Selain itu, juga memberikan uang koordinasi kepada Komjen Agus Andrianto selaku Kabareskrim Polri secara langsung di ruang kerja Kabareskrim dalam bentuk USD sebanyak 3 kali, yaitu Oktober, November dan Desember 2021, sebesar 2 miliar rupiah. Sementara, kesimpulan laporan hasil penyelidikan ditemukan fakta-fakta bahwa di wilayah hukum Polda Kalimantan Timur, terdapat beberapa penambangan batu bara ilegal yang tidak dilengkapi izin usaha penambangan, IUP. Namun, tidak dilakukan upaya tindakan hukum dari Polsek, Polres, Polda Kalimantan Timur dan Bareskrim karena adanya uang koordinasi dari para pengusaha tambang ilegal. Selain itu, ada kedekatan Tan Paulin dan Leni Tulus dengan pejabat Polda Kalimantan Timur. Bukan cuma itu, video Ismail Bolong juga sempat beredar di media sosial. Awalnya, Ismail Bolong mengaku melakukan pengepulan dan penjualan batu bara ilegal tanpa izin usaha penambangan, IUP, di wilayah hukum Kalimantan Timur. Keuntungan yang diraupnya sekitar 5 miliar rupiah sampai 10 miliar rupiah tiap bulannya. Keuntungan yang saya peroleh dari pengepulan dan penjualan batu bara berkisar sekitar 5 rupiah sampai 10 miliar rupiah dengan setiap bulannya, kata Ismail Bolong dalam videonya. Kemudian, Ismail Bolong juga mengklaim sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto yakni memberikan uang sebanyak 3 kali. Pertama, uang disetor bulan September 2021 sebesar 2 miliar rupiah, bulan Oktober 2021 sebesar 2 miliar rupiah, dan bulan November 2021 sebesar 2 miliar rupiah. Tapi tiba-tiba, Ismail Bolong membuat pernyataan membantah melalui video. Dalam video keduanya itu, Ismail Bolong memberi klarifikasi permohonan maaf kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto atas berita yang beredar. Ismail Bolong kaget videonya baru viral sekarang. Saya mohon maaf kepada Kabareskrim atas berita viral saat ini yang beredar. Saya klarifikasi bahwa berita itu tidak benar. Saya pastikan berita itu saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kabareskrim apalagi memberikan uang. Saya tidak kenal, kata Ismail Bolong. Terima kasih telah mengunjungi channel kami, semoga bermanfaat, salam sejahtera selalu, jangan lupa like, komen dan subscribe-nya.